Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali mendapat kesempatan untuk belajar daripada sabdanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali perenungan kita pada pagi hari ini dengan kita kembali memohon pimpinan Tuhan bersama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau menyapa kami kembali melalui firman-Mu. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam hati setiap pendengar. Dan juga untuk hamba-Mu yang terbatas, Allah Roh Kudus menguduskan, memampukan, memberikan hikmat bijaksana-Mu. Biarlah perenungan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi setiap kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada hari ini akan terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal ke-8, ayat ke-22 sampai 53. Dan di dalam perenungan pada saat ini, saya akan mengajak kita semua untuk fokus kepada ayat 22 sampai 26 saja. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud, ayahku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya berikan tema, kesetiaan Allah sumber pengharapan kita. Saya diingatkan kembali akan begitu besarnya kesetiaan Allah bagi umat perjanjiannya, di mana Ia memelihara kehidupan setiap anak-anaknya hingga pada kesudahannya. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita begitu merindukan untuk melihat sebuah karakter kesetiaan di dalam kehidupan rumah tangga? Betapa indahnya bila kita memiliki pasangan yang setia. Dan di dalam kehidupan kita melayani, betapa rindunya kita melihat ada rekan sekerja kita yang setia. Dan saudara, kualitas kesetiaan yang sempurna dapat kita temukan di dalam diri Allah yang berelasi dengan umatnya, sebagaimana yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-8 ini. Saudara, dalam teks yang tadi kita baca bersama-sama, itu konteksnya adalah doa Salomo ketika ia sedang mengesahkan bait Allah yang didirikan. Saudara, di sana kita bisa melihat, khususnya di dalam ayat 23. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Saudara, perjanjian apa yang dipelihara oleh Tuhan Allah Israel ini? Di dalam ayat 24 dilanjutkan kembali. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku. Perjanjian dengan Daud ternyata. Tetapi apa bentuk konkretnya? Saudara, kita bisa menemukan clue-nya di dalam ayat 20 pada perikop sebelumnya. Dikatakan begini. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Saudara, kita bisa melihat di sini, kesetiaan Allah ditunjukkan ketika Salomo meneruskan tahta kerajaan Daud. Dan selanjutnya, ketika Salomo dapat mendirikan rumah
bagi Tuhan Allah Israel. Saudara, kita bisa melihat di sini betul-betul Allah menepati janjinya. Ia setia terhadap covenant-nya atau perjanjiannya kepada umatnya. Di mana kedua elemen tersebut digenapi di dalam peristiwa doa Salomo ini. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 25, dikatakan begini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, pelihara apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapan. Saudara, di sini kita bisa melihat ada syarat yang Tuhan berikan. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau. Dengan kata lain, Tuhan juga menuntut kesetiaan daripada umatnya. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam konteks secara lebih utuh, secara lebih luas, kita bisa melihat Bapak Ibu, sekalipun umat Allah sering kali berubah setia, tetapi Allah tidak pernah berubah setia. Kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, Daud ada kalanya tidak setia. Salomo juga sering kali berubah setia. Dan juga seterusnya banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang meneruskan mereka juga memiliki cacat karakter dan ketidaksetiaan mereka masing-masing. Tapi kita bisa melihat di dalam perjalanan yang ada, narasi yang ada, Allah tetap setia terhadap perjanjiannya. Hingga kita bisa melihat Bapak Ibu, dari keturunan Daud inilah lahir Yesus Kristus, juru selamat umat manusia yang mengampuni kita, yang mati dan bangkit bagi kita. Dan kalau dulu Salomo mendirikan rumah Allah, di mana di sana ada mezbah Tuhan, di sana ada tabut perjanjian di dalamnya, ada ruang Maha Kudus yang menjadi tempat simbol pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Tetapi di dalam diri Kristus, Kristus menjadi representasi yang lebih utuh daripada bait Allah, yaitu di dalam Dialah sang mediator. Umat manusia diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita bisa melihat kesetiaan Allah hingga Kristus hadir melalui keturunan Daud. Sudah dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu, kesetiaan Allah tidak ditentukan oleh kesetiaan kita. Betul ada syarat yang Tuhan berikan. Syarat itu kalau digenapi akan mendatangkan damai sejahtera bagi umatnya. Umatnya akan hidup lebih optimal dan maksimal dalam Tuhan. Tetapi sekalipun umat Allah bisa berubah setia, Allah tidak pernah membuang mereka. Sungguh betul bahwa great is thy faithfulness. Saudara, tetapi dalam hal ini jangan salah paham. Bukan berarti karena Allah tidak pernah berubah setia, kita jadi bisa semena-mena dalam hidup ini. Kalau kita bisa melihat selanjutnya Bapak Ibu di dalam ayat 27 sampai ayat 53. Di sana kita bisa menyaksikan sama-sama, melihat sama-sama. Ada doa permohonan ampun, pengakuan dosa yang dipimpin oleh Salomo. Di mana Salomo berdoa, bila mana ada orang yang bersalah padamu ya Allah, ya Tuhan, dan mengakui segala dosa dan berbalik kepadamu, ampunilah mereka. Artinya ada satu kegentaran, ada satu rasa hormat, ada rasa takut terhadap Allah yang mengasihi, yang setia kepadanya. Jadi kesetiaan Allah itu sudah seyogyanya menuntun kita untuk memiliki rasa awe and wonder. Kita terkagum, takjub, dan juga pada akhirnya kita memiliki rasa gentar di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah menyerah atas kita. Saudara, sebagai satu refleksi praktis buat kita. Saat ini kita dirundung oleh mungkin ketakutan. Mengapa badai, wave daripada pandemi ini kembali terjadi? Angka begitu naik signifikan setiap harinya penularan COVID-19. Bisnis kita terganggu mungkin. Keluarga kita terganggu. Bahkan kesehatan kita atau orang-orang dekat kita terganggu. Bahkan ada yang meregang nyawa karena pandemi ini. Di tengah pandemi ini pandanglah kepada Allah yang setia. Kalau kepada umatnya di masa lalu, yang tegar tengkuk, yang sering kali berubah setia, tetap Allah setia terhadap covenant atau perjanjiannya hingga Kristus lahir menjadi juru selamat bagi kita. Demikianlah kesetiaan Allah yang telah ditunjukkan dalam sejarah itu juga berlaku pada saat ini, bahkan hingga selama-lamanya. Pandanglah kepada Allah yang setia. Hanya satu-satunya yang dapat kita andalkan, yaitu Tuhan kita, yang dapat kita percaya. Di dalam penderitaan ini, Ia setia dan Ia tetap mengontrol segala sesuatu. Dan Ia tidak pernah tinggal diam. Berserahlah dan percayalah kepadanya yang maha setia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menguatkan Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi.